hal penegakan hukum. Kalau jaksa nanti kasih petunjuk, artinya bahwa kalau formil dalam hal dia ini yang jauh lebih parah ya. Dan kalau lebih tentang dia ini, dan ini kalau dipaksakan itu kita bisa lihat rame nanti di pengadilan. Cuma saya mau berbagi ini untuk bagi teman-teman yang bertanya hukum, khusus mahasiswa hukum boleh bertanya, dan itu sangat penting ya. Saya hanya ingin berbagi bahwa Peggy Setiawan buruh bangunan versus ya anak petinggi, dan versus anak petinggi ya gitu. Artinya kalau umpamanya yang merasa bahwa punya anak yang terlalu ya diklarifikasi di mana-mana juga berbahaya teman-teman. Ya, di live postingan saya yakin bahwa berkas itu dikembalikan dan memang benar ya. Pemberitahuannya itu sudah dikirimkan kepada Polda Jawa Barat, lalu akan dikembalikan berkas sebetulnya dengan bentuk petunjuk dan belum lengkap dari sisi dua, yaitu formil maupun materinya. Ini kenapa sangat penting soal formilnya. Ini yang didorong ada satu orang, Peggy Setiawan ya, Peggy Setiawan. Dan kalau yang didorong Peggy Setiawan, materinya itu pasti ya ijazah dan lain-lain, itu menjadi hal catatan penting teman-teman. Itu sangat berisiko buat penegakan hukum ya. Dan kalau memang mau dipaksakan, ini berisiko dia kena. Saya yakin bahwa kasus ini akan panjang dan ceritanya menjadi ramai di pengadilan. Bagi yang mau bertanya, sama-sama berbincang-bincang soal hukum, boleh juga kritis ya, tetapi ingat bahwa jangan ada menyebutkan nama oknum di live saya. Bogong lanjut, apa mau ditanyakan ini? Ini tentang sidang Peggy kapan? Sidangnya mana? Pra peradilan kan tanggal 1 Juli. Kalau berkas di kejaksaan dikembalikan. Oh, emang tanggal 24 nggak jadi? Kan tunda kemarin, polisinya dari Polda Jawa Baratnya belum datang karena secara formilnya itu belum lengkap. Dan tadi sudah dikembalikan berkasnya juga itu dengan jumpa persnya, itu surat pemberitahuannya kan sudah dikirimkan. Ya. Dia takut, Pak. Ya. Dia takut. Ya kalau polisi nggak mungkin takut, cuma mereka khawatir itu. Bang KP3. Itu mereka khawatir citranya menjadi hancur hanya gara-gara memaksakan sesuatu yang bukan. Masa ngadapin orang kuli bangunan kan? Betul, di belakang kuli bangunan ini banyak juga sih pemikir-pemikir yang bagus. Ternyata Peggy Setiawan ini iya biasa, ya kan Bogong. Doanya itu yang luar biasa, doa ibunya dan dia ini. Bagaimana menurut Bogong? Saya doakan Pak. Ya. Doakan semoga Peggy cepat bebas. Bogong sendiri melihat dari mata masyarakat ini kan orang belum pernah dalam sejarah orang membela seorang ini terus sebagai pembunuh. Baru pernah ini Peggy Setiawan dibela oleh banyak dan diberikan edukasi, karena ini kan sudah sangat-sangat nyata nih ya kan, mau dipaksakan nih. Bagaimana menurut Bogong nih? Bogong. Menurut saya ya Peggy orangnya rajin sholat, saya rajin ngaji, puasa. Betul. Dan doa dia dijawab ya. Doanya dijawab oleh Allah. Betul, doanya dijawab dan menarik semua orang untuk peduli terhadap dia, dan luar biasa doanya ini. Jujur ya, kalau doa orang-orang seperti ini sangat cepat dijawab karena orang tertindas gitu. Ya orang terjolimi itu Pak termasuknya. Ya orang terjolimi. Betul. Bayangin orang susah mencari hidup, sudah susah baru mau doa mereka dengan ibunya dan air mata, akhirnya kita semua sama-sama terpanggil untuk bersuara. Iya kan? Iya kan, dia kan tulang punggung keluarga Pak. Betul. Menghidupi orang tuanya, adiknya. Betul. Yang di Cirebon. Betul. Sidangnya kapan? Tanggal 1 kan? Tanggal 1 pra peradilan, kemudian yang kalau di pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri itu berkasnya lagi dikembalikan. Nanti surat pemberitahuan kirim, nanti formal dan ini diberikan petunjuk. Iya. Semoga ya saya doakan semoga cepat bebas. Amin. Halo, assalamualaikum. Yang terbaik buat Peggy. Oke, ya kita serahkan buat Bang Ahmad tuh. Ahmad, waalaikumsalam. Lanjut Bang Ahmad. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Bang. Waalaikumsalam.
Ya ini dari Semarang, Bapak Ahmad. Ya lanjut Pak, ya boleh. Ya mau nanya-nanya itu saksi kuncinya Pak Polisi Cirebon yang namanya AF yang jadi kunci apa? Saksi kunci ya. Sama yang memperkuat itu Pak RT. Itu masih ada nggak sih? Lagi dicari tuh Pak Ketua RT-nya itu. Ya, Dilaporkan juga sudah. Ya kalau si AF itu yang membuat itu semua ditangkap itu sama Peggy. Ya, Itu kan jadi keterangan AF. itu sudah dilaporkan oleh tim yang lain untuk memberikan keterangan atau saksi palsu lah, keterangan tidak benar. Tapi masih ada orangnya. Tugas polisi nanti cari Mas. Kalau laporan sudah masuk. Berarti belum di mana belum tahu ya? Iya belum tahu Mas. Kalau saya belum tahu perkembangan mereka itu. Nah itu saya juga di AF gemes saya itu orang itu. Betul. Kalau kita dapat ketua RT, kalau dia sudah menyakiti, jadi begini, kalau ketua RT itu memberikan keterangan benar, dia hari masih ada di rumahnya. Karena dia memberikan keterangan bohong, maka dia melarikan diri. Itu rahasianya seperti itu. Dan tidak mungkinlah seorang yang punya rumah ditinggalin kayak gitu lari lalu meninggalkan rumahnya bertahun-tahun, ya kan? Itu gitu. Jadi berarti pasti diduga memberikan keterangan ya palsu di bawah sumpah. Tapi akhirnya kok diterima sama polisi Cirebon ya? Kira nggak diproses bagaimana gitu, langsung jadi gini Mas, gitu loh, kenapa diterima? Pertama anak ya polisi yang korban yang lapor polisi yang tangkap polisi, ya kan. Lalu kalau bersentuhan dengan kekuatan kekuasaan yang bisa mengendalikan ketua RT, ya ketua RT juga memberikan keterangan palsu gitu. Itu ya Mas. Iyalah ketua RT-nya harus ditangkap. Ya. Kalau Ketua RT-nya harus ditangkap. Oke Tommy, bagaimana Tommy perkembangan terakhir pada saat mendengar jaksa akan mengembalikan berkas dengan petunjuk-petunjuk? Tommy. Oke, Mas Neri, yang lagi sibuk. Selamat bergabung Pak Suryanto dan Bang KP3. Bang Suryanto dulu, Bang Suryanto. Ya, terima kasih atas responnya, semoga sehat. Ya, Pak. Saya salut dengan Bapak ini, Masya Allah. Ya. Saya sangat salut. Ya, ini saya kan nggak ngerti hukum, Bang ya. Ya. Yang kejanggalan kalau memang Peggy itu anak mantan bupati, itu satu ya. Kenapa nggak dicek DNA itu si Peggy yang ditangkap itu benar sama nggak darahnya, itu satu. Kedua, kan ini pun tidak mau dicek DNA, kan banyak ngaku cek DNA saja. Kedua, kenapa tidak diambil HP-nya mantan bupati? Semua itu pasti kerekam. Saya pernah berkasus, kasus saya tahun 87, suara saya zaman dulu masih kerekam. Masa ini kasus kemarin? Berapa tahun 87, Pak? 20 tahun suara saya ngomong sama waktu saya ada masalah, kerekam. Kok ini nggak bisa kerekam? Itu aneh. Betul. Itu saja, Pak. Intinya Bang, kalau ada perubahan-perubahan data dan lain pasti ada di sistem ya, di Capil atau sistem dari pengadilan kalau ada perubahan penetapan perubahan nama. Ya, tapi pada saat yang nama-nama identik sudah memberikan keterangan tidak pernah di Cirebon, nah ini menjadi pertanyaan apa yang mereka lakukan. Oke. Mungkin ada nih Pak Suryanto ada pertanyaan apa lagi? Kita serahkan buat Ahmad atau yang punya suara ada tambahan itu boleh muter aja boleh. Bersama. Ya mau nambahin Bang, halo. Ya. Itu kira-kira polisi Cirebon berani nggak datang ke Propit itu di Senin? Kalau soal pertanyaan berani dan tidak berani kan saya nggak bisa jawab. Kalau bicara soal hukum pasti saya jawab. Kalau polisi kan pasti berani. Itu pertanyaan kalau soal hukum Bang. Gimana tuh Bang? Bicara ini apakah yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini Polda Jawa Barat pra peradilan pasti diterima hakim nggak? Dengan pernyataan dari jaksa sudah pasti hakim menerima pra peradilan teman-teman. Karena formalnya itu juga ya akan dikejar masalah hukum. Masalahnya di formal juga. Tetapi formilnya itu kan berkaitan dengan dokumen. Penetapannya. Enggak, kecualinya takut sama aku. Saya siapa nih? Bang KP3 lanjut, Bang KP3. Oke.
Yang lain saya dulu ya. Gini, semua akan terjawab bila mana kita menaruh posisinya pada tempat yang di atas. Jadi ini nggak akan pernah bisa kita rubah, karena apapun yang terjadi kalau selama ini masih di wilayah Jawa Barat, ya, terus kemudian tidak ditarik lagi ke titik nol, Bang. Ya. Sampai kiamat, Bang, mereka akan nekat kok gitu. Betul. Rasa malu, moralitas, bahkan secara subjektif saya berani mengatakan mereka akan pertaruhkan harga diri mereka hanya untuk sebuah koreng. Nah, koreng itu mereka nggak peduli apakah ini kasus yang namanya pembunuhan pemerkosaan atau fiktif bagi mereka lebih suka menutup koreng yang kecil dalam konteks kebusukan mereka dibanding mereka membersihkan koreng itu untuk sembuh, kan begitu ya. Jadi ya, kalau saya hanya menantang saja kepolisian Jawa Barat itu dengan kejaksaan mencoba mengembalikan, itu berarti artinya kejaksaan sudah mendapatkan imun, memberikan meminum obat ya kan gitu buat mereka, dan mereka sudah siap untuk berubah, kan begitu. Betul. Ya kan? Nah, jadi sekarang, Bang, fokus diskusinya adalah kapan kita akan mendengar keputusan pemerintah ya, untuk mengambil alih. Itu aja, Bang. Berani nggak gitu mereka? Atau Pak Sigit yang terhormat dengan 5 pandawanya, mampu nggak mereka kemudian mengambil alih semuanya itu gitu loh. Ini saya bertaruh, Bang, karena kita nggak akan pernah bisa menemukan keadilan yang sesungguhnya kalau masih mereka, Bang. Amit Bang, baik kan itu aja udah. Iya, mereka korbankan kesemua mereka hanya demi yang katanya jiwa korsa. Yang mana jiwa korsa yang mana gitu loh, ya kan? Intinya jangan mereka bertahan saja. Kalau mereka bertahan maka makin berkepanjangan dan makin malu. Itu aja rahasianya. Karena ini rahasia umum lagi besok. Betul, Bang. Ya begitu dulu. Coba yang lain kita. Oke. Yang paling di atas nih Pak Oi Kim, mungkin apa yang mau disampaikan nih? Boleh bertanya hukum atau apa boleh? Pak Kim. Pak Oi Kim. Saya nggak bisa dimatiin ini. Coba saya dari sini. Mic-nya. Iya, sudah itu, Bang. Pak Oi Kim, mungkin saya buka. Ya, oke teman-teman, kita serahkan kembali Pak Suryanto, silakan Pak Suryanto. Pak Suryanto. Ini ada beberapa orang. Pak Suryanto, monitor. Bang, bisa saya kasih masukan dikit? Oke, masuk Tommy. Itu penting. Itu diskusi ini harus dibangun terus nih sampai ada pertanyaan-pertanyaan hukum. Lanjut Mas Tommy. Ini kalau saya ingat-ingat kembali kayak kasus sebelumnya, kasus Sambo itu, Bang. Ya. Kayaknya kalau kita belajar dan terus belajar soal hukum Indonesia ini, saya rasa ini, Bang, ini memang mereka punya niat untuk mendukung kasus begini, Bang. Bahkan mereka berusaha untuk cari bukti yang tidak masuk akal untuk biar begini tetap dijadikan tersangka atau pelaku. Karena mereka sudah terlanjur malu, Bang. Betul. Menurut saya ini jalan satu-satunya mungkin harus rakyat yang tangani sendiri. Karena kita lihat sementara kasus ini kalau dari mata saya, dari pikiran saya sebagai kasus yang mudah, Bang. Karena kita lihat saja dari CCTV, kasus Sambo dulu kan juga begitu, bilang CCTV-nya nggak ada, begini mati, ini itu. Ya benar. Nah, sama juga ini, Bang. Kalau kita lihat di berita kan di tempat situ kan ada CCTV-nya, Bang. Seharusnya kan CCTV itu sangat membantu. Kenapa CCTV bisa hilang? Kalau bukan kepolisian, nanti siapa? Masyarakat nggak ada yang berani, Bang. Nggak berani mereka. Betul itu, Bang. Nggak ada yang berani. Nah, jadi kita mau sampai di mana? Ini kalau nggak masyarakat yang bergerak, Bang,
saya nggak yakin masalah ini usut tuntas sampai Benar. akar. Betul. Kenapa? Kita lihat saja. Ini yang backingan belakang ini semua mantan polisi, orang yang berpengaruh sekali di kepolisian. Betul. Jadi kalau kita bicara kita yang mungkin betul ada polisi yang tidak terima yang ya itu yang kecil-kecil aja yang pangkatnya berapa sih? Dengan mau bicara betul sekarang yang saya lihat ini yang sering komen-komen polisi-polisi yang komen nggak terima bilang ini itu yang pangkatnya nggak ada, yang baru-baru semua. Karena memang betul mereka itu tidak merasa karena bukan mereka melakukan, mereka sebenarnya juga korban, Bang. Betul. Kita aja kalau mau keluar mereka takut. Nggak sampai di apa-apain. Kita lihat saja kayak si almarhum Joshua itu kan kategori orang jujur seharusnya itu. Tapi kenapa dihabisin? Betul. Jadi kalau mau sampai di sini, kalau bukan rakyat yang turun, saya jamin Bang, ini nggak bakalan tuntas. Karena kita lihat kasus kayak Teddy Minahasa, narkoba itu bukan orang sembarang. Betul. Jenderal 2 bintang loh itu. Iya, pakai Bang. lembaganya untuk jual narkoba lagi. Nah, kita berpikir aja secara logika. Setiap pembatas negara semua itu dijaga ketat. Nah, baru Ya. contoh kayak kasus-kasus yang lain yang tidak masuk akal menurut kita bisa ditangkap, tapi bisa. Sementara kasus ini yang seharusnya mudah kok nggak bisa. Kita pikir saja apakah masuk akal. Kasus kita bukan mengingat kembali ya kasus-kasus sebelumnya yang sudah terjadi yang mungkin menurut kita sangat berat itu, tapi bisa didapat pelaku utama, bahkan bersih sampai ke akar. Tapi kok kasus ini makin kesini makin pusing aja kita lihatnya. Contoh kayak Dipolitir itu. judi juga kita berpikir judi. Seharusnya yang ditangkap tuh bandarnya. Kenapa yang diblokir ini akun orang yang ini? Kalau tanpa ada bandar mah ada judi. Kan logikanya begitu. Betul. Tapi ini bandar dibiarkan, yang ditangkap para pemain. Itu yang pertama kalau judi. Kalau narkoba, bandar dibiarkan tapi pemakainya ditangkap. Kan lucu. Betul. Jadi mau sampai di mana hukum ini? Ini jalan satu-satunya menurut saya sih harus rakyat yang tangani. Tarik paksa PG. Keluar dari siapa yang mau blocking kalau rakyat yang maju? Siapa yang berani? Benar. Kita mau lihat. Ratakan saja semua backingan itu. Peluru mereka sanggup berapa mau habisin rakyat ini? Hah, lucu. Kalau rakyat nggak ada, mereka mau makan dari mana? Benar pas Bang. Jadi mungkin dari saya itu saja, Abang. Oke, siap. Mungkin ditambahkan oleh Pak Suryanto nih. Bagaimana, Mas? Ya, permisi, mohon izin dulu dengan Ya. rendah hati. Saya sangat setuju, antusias dengan acara ini. Dan ini bentuk membela keadilan kita semua, Bang. Terutama saya terima kasih, sangat berkasih sama Abang. Saya ini dari Lombok. Saya nilai dari pribadi saya banyak kejanggalan. Contoh kecil, yang ini ditangkap Peggy, ini Peggy, yang mana yang benar? Simple, saya ini bukan anggota polisi. DNA saja si Peggy sama mantan bupati, yang mana cocok darahnya kan 2 sudah jelas itu. Betul. Apa sulit-sulit? Kan begitu Bang ya. Ini orang, contoh sekarang yang jadi korban, DNA kalau itu memang kemana mau DNA? Tapi ini diputar balik, didramakan bersegedemikian lupa. Bahkan saya ada curiga nih biar tidak salah ngomong. Itu yang viral ngaku Peggy jadi anaknya Pak Cecep. Itu banyak kejanggalan. Satu yang saya curigakan telinga dia benar, dia tatunya benar. Pak Cecep ini bisa saja ngaku anak. Simple dari semua pengakuan tersebut tidak ada dibohongin kalau sudah cek DNA. Cocoknya darahnya si Pak Cecep dengan si Peggy anaknya itu cocok lah. Kalau tidak cocok bullshit. Betul. Tapi kenapa si kepolisian tidak melakukan seperti itu? Tidak pernah, karena aneh Pak. Betul. Itu kejanggalan, sangat janggal. Pak Cecep saya lihat di viral di TikTok, ini anak saya. Yang kejanggalan lagi, tidak ada yang suruh dia bersumpah inilah buat acara gitu. Selalu mau orang, kalau orang benar tidak perlu dia buat sandera, drama apa-apa. Relax, orang nggak salah. Logikanya seperti itu.
Ini menutupi kesalahannya, dia membuat drama inilah, sumpahlah ini anak saya. Itu apa artinya kalau orang mengerti hukum itu menutupi kesalahannya dia. Contoh saya sekarang nggak pernah berbuat apa, ngapain gue takut, berani kena benar, takut kena salah, kan begitu. Setuju. Ini dia ya, ada pirakan dirinya begini. Nah, enggak sama darah berarti lu bohong. Kalau ijazah itu gampang. Di Matraman Jakarta mau ijazah kayak apa kan bisa bang buat. Apa semua itu gampang buat. Betul. Itu aja pendapat saya bang. Siap bang, ini menarik ini. Hanya kalau kita mau lihat ya, tapi kita tarik dulu dengan kesimpulan dari kasus pernyataan resmi dari kejaksaan tadi bahwa akan dikembalikan berkas ya karena belum lengkap baik formil maupun materinya. Kalau formilnya itu kan untuk ya data identitas ini kan Peggy Setiawan dan berbahaya ya kan kalau kita mau mengkopas dari sisi formilnya aja dulu. Artinya bahwa kita hari ini menganggap kalau bagi saya bahwa hakim pra peradilan hakim tunggal akan membebaskan Peggy Setiawan. Kenapa? Jaksa udah bikin pernyataan resmi bahwa formilnya aja sudah belum lengkap, formil dan materi. Dan bagaimana jaksa mau menyusun dakwaan kalau formilnya ada belum lengkap, ya kan teman-teman? Dan ini yang saya mari kita kawal ya sampai hari ini kan saya punya judul bebaskan Peggy dan dengan dasar-dasar pada saat penangkapan, penahanan, penyitaan, penetapan tersangka, penggeledahan terhadap Peggy Setiawan tidak pernah ada. Berita acara tidak pernah ada, makanya saya bilang dari awalnya itu dalam jumpa pers saya berani katakan bahwa Polda Jawa Barat telah melakukan kesalahan dalam kasus ini. Itu aja dari situ, itu dari sisi hukum. Oke, Bang.